pertemuan ke-15 ini, saya sendiri Zahra Salsabila dengan akhiran NIM 050 akan menjelaskan mengenai pengujian hipotesis asosiatif. Yang pertama itu mungkin saya akan menjelaskan mengenai pengertian hipotesis asosiatif, lalu pengertian koefisien kontingensi, lalu pengertian kolerasi Spearman rank, dan contoh soal dan penggunaannya dalam SPSS. Jadi yang pertama itu hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif itu merupakan dugaan tentang adanya hubungan antar variabel dalam populasi yang akan diuji melalui hubungan antar variabel dalam sampel yang diambil dari populasi tersebut. Ini eh, gambar untuk menguji hipotesis asosiatif. Untuk membuat generalisasi berbentuk hubungan antara dua variabel atau lebih, parameter direduksi lalu statistik. Nah, ini pedoman untuk memilih teknik korelasi dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, mungkin menggunakan data nominal, maka teknik korelasi yang digunakan koefisiensi kontingensi. Lalu kalau misalnya tingkatan datanya itu ordinal, maka itu menggunakan eh, Spearman rank dan Kendall-Taw. Lalu kalau misal datanya interval, interval atau rasio, itu menggunakan Pearson product moment, kolerasi ganda, dan kolerasi parsial. Selanjutnya itu pengertian koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi seperti telah ditunjukkan pada tabel 7.1 bahwa koefisien kontingensi digunakan untuk menghitung hubungan antar variabel bila datanya berbentuk nominal. Teknik ini mempunyai kaitan erat dengan C kuadrat yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel independen. Oleh karena itu, rumus yang digunakan menggunakan nilai C kuadrat. Rumus itu adalah sebagai berikut. Ini rumus C kuadrat, C sama dengan akar X kuadrat per N ditambah X kuadrat. Nah, harga C kuadrat ini bisa dicari dengan menggunakan rumus seperti berikut. Di sampingnya ada, eh, ini untuk memudahkan perhitungan, maka data-data hasil penelitian perlu disusun ke dalam tabel yang modelnya ditunjukkan pada tabel 7.4. Ini tabel 7.4 untuk penolong menghitung koefisiensi. Bisa dilihat. Lalu selanjutnya ada kolerasi Spearman rank. Itu kolerasi Spearman rank ini adalah bekerja dengan data ordinal atau berjenjang atau ranking dan bebas distribusi. Sumber data untuk kedua variabel yang akan dikonversikan dapat berasal dari sumber yang tidak sama. Jenis data yang dikonversikan adalah data ordinal, serta data dari kedua variabel harus membentuk distribusi normal. Berikut rumusnya kolerasi Spearman rank, di mana ini P ini koefisiensi kolerasi Spearman rank. Ini rumus untuk kolerasi Spearman rank. Lalu selanjutnya ini contoh soal. Contoh soal dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara profesi pekerjaan dengan jenis olahraga yang sering dilakukan. Profesi dikelompokkan menjadi dokter, pengacara, dosen, bisnis, bisa disingkat dengan DR, P, DO, dan BI. Jenis olahraga dikelompokkan menjadi golf, tenis, bulu tangkis, dan sepak bola. Bisa disingkat menjadi GO, TE dan BT dan SB. Jumlah dokter yang digunakan sampel adalah 58, pengacara 75, dosen 68, bisnis dan 81. Jadi jumlah seluruhnya adalah 282. H0 jika tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara jenis profesi dan jenis olahraga yang disenangi. H1 terdapat perbedaan hubungan yang positif dan signifikan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi, dengan alfa itu 0,05. Ini data Excel yang tadi sesuai dari contoh soal. Kita dapatkan ini olahraga atau profesi, ada dokter, pengacara, dosen, dan bisnis. Jumlahnya 282, didapati profesi 80, 80, 70, 52, dan olahraga 58, 75, 68, 81. Jadi untuk mencari SPSS-nya, kita blok bagian nilai
data dari profesi dan olahraga, Ctrl C, kita copy, lalu kita pindahkan ke SPSS. Di bagian data view. Nah, sudah kita pindahkan, maka kita pindah ke variabel view untuk mengubah nama itu yang pertama tadi profesi dan yang kedua tadi itu olahraga. Lalu kita kembali lagi ke data view. Kita analyze, lalu kita ke descriptive statistic, pilih cross tabs, lalu profesi ke row, olahraga ke kolom. Dengan selnya kita pilih, oke udah pas. Statistiknya chi-square, lalu kita pilih kontingensi koefisien, baru kita continue, lalu kita oke kan. Nah, maka didapatkan hasil hasil ininya, symmetric measure-nya, ini kontingensi koefisiennya 0,238. Dapat disimpulkan bahwa dia karena hasilnya tadi 0,238, jadi ia lebih besar dari 0,05. Jadi H0 diterima, H1 ditolak. Maka tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara jenis profesi dan jenis olahraga yang disenangi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.